Terus masalah lagi dengan sesaji. Jadi itu tadi cok bakal guru. Jadi guru bakal. Ini barang mentahan maksudnya. Makanya cok bakal itu bakalnya bahan yang diolah. Jadi kalau kehidupan ini sudah brojol lahir dari gua garbone ibu, ini kita sudah jangkep semua sarananya. Berikan yang Maha Kuasa. Itu gambar cok bakal. Jadi kita tinggal nempah lagi orang tua. Menempah lagi bagaimana caranya ini bisa sempurna dan bisa mempunyai daya angen-angen dan daya ingat yang sangat tinggi dan bisa menitih kehidupannya perlahan-lahan. Itu dilambangkan dengan apa? Sandingan. Sandingane wong urip iku onone mung kanggo saranane urip. Itu. Jadi kayak apem, ya, pisang raja biasanya. Itu namanya sandingan. Terus juga tidak melalaikan kalau orang Jawa, tradisi Jawa itu tidak melalaikan dengan bebungahan, wewangian yang berwujud bunga. Ini bebungan ngati. Jadi kalau sudah ada sandingan, mesti ada bebungan ngati. Itu merupakan suatu gambaran bahwasanya wis dirasakne kabeh iku mesti nggawa ketentreman. Nek tentrem itu bunga mesti atine. Itu. Nah, itulah suatu lambang dari sesaji dan cok bakal. Jadi sandingan itu tadi. Ini kalau dijabarkan banyak, Mas. Jadi besok kalau sudah ada wujudnya, kalau menjelang ruwatan besok baru bisa dijelaskan satu persatu nanti supaya lebih gamblang dan supaya tahu. Sebab kalau orang Jawa umumnya yang sekarang ini hanya memakai pakemnya itu 49 kalau suro. Kalau suro ini pakai 49 sesaji. Nah, terus kalau ruwating alam bumi sekalir ini berapa? Jarang yang paham tentang ini. Sesajinya berapa? Kalau untuk alam bumi sekalir. Nah, terus kalau untuk ruwating Murwokolo Agung dan Murwokolo Alit, ini sandingannya dan sesajinya berapa dan apa saja? Ini orang juga jarang yang paham. Kalau enggak sumbernya babunya dari Surakarta ataupun Jogja. Jadi kalau yang umum di manapun, kota manapun itu biasanya ya pakai 47 itu, 49 yang genap. Dan lagi harus pakai apa? Yang terakhir, air hujan yang hujannya itu dikala hujan terakhir untuk siraman itu. Jadi air yang datang dari langit yang terakhir kali turun dan yang awal kali turun itu, makanya dipadukan antara awal dan akhir kehidupan ini. Jadi air kehidupan ini itu, makanya orang-orang sekarang yang sekiranya belum paham tentang itu, ya saya mohon dengan sangat, dengan kerendahan hati para wiyogo yang ngawai dalang ruwat khususnya, ini monggo kita kaji bersama dan kita selaraskan adat dan tradisi Jawa yang adiluhung ini. Jangan sampai dipakai untuk pokoknya nuruti adat Jawa, tapi dengan kesimpang siuran ini anak cucu kita nanti jadi keliru semua dan tidak paham gitu. Jadi tujuan saya dapat petunjuk dan dapat dawuh itu untuk menerangkan serta menularkan kawruh-kawruh Jawa yang kalau sekarang, bahkan sampai sekarang ini ada yang di Pagedongan, Mas, nggak bisa keluar dari keraton. Seperti kayak arak-arakan kebo bule Watu Suro. Mengapa kok kalau di kabupaten dimanapun itu kok arak-arakan kayak gitu nggak ada? Sebenarnya boleh-boleh saja, bukan hanya keraton aja gitu. Seperti contohnya sekarang di Mojokerto, ini Pendopo Agung diberi hewan-hewan seperti menjangan. Nah, itu mengembalikan
mengembalikan tradisi dan adat Jawa, bahwasanya kalau sudah punya ringin kembar dan gapuro kembar itu harus punya ingon-ingon. Jadi bupati ataupun kadipaten ataupun keraton itu mesti harus punya ingon-ingon. Nah, kalau Surakarta, Solo, dan Jogja itu identik dengan apa? Kebu bule. Nah, kalau di sana di Solo biasanya yang Kiai Slamet, Kebu bule Kiai Slamet itu yang sebab itu dulu apa? Dari cerita sejarahnya Joko Tingkir. Jadi Joko Tingkir bisa menerapkan, bisa merukunkan kembali di masa Pajang dan Jipang itu dari Kebu Kiai Slamet itu tadi. Gitu. Ini bisa di cross check. Nah, mungkin kalau saya kurang penjelasan saya, mungkin teman-teman ataupun poro kadang dari adat budaya yang bisa menjelaskan, menerangkan lebih gamblang lagi gitu. Kalau saya bagian tugas saya memang untuk hanya spiritual dan sejarah. Jadi sejarahnya saya masalah sejarah spiritual kayak percandian itu. Nah, itu. Ki kalau ini kan simpang siur Mas yang tentang ajaran kejawen yang zaman dulu itu katanya kan kapitayan Ki. Ada yang bilang ada Jowo Dwipo juga itu pengertiannya bagaimana gitu? Penjelasannya Ki supaya kita terang. Itu sebenarnya ada pelintiran juga Mas. Jadi Jowo Dwipo itu sebenarnya satu. Dwipo itu ada di Jawa asli, itu Jowo Dwipo katanya. Nah, Dipoyono ini dulu Begawan Dipoyono ini orang asli Jawa yang menyebarkan tentang ketauhidan lewat ajaran kapitayan gitu. Jadi kalau dulu kan nggak ada tauhid, ajaran kapitayan gitu aja. Kapitayan. Ya. Nah, ini jauh sebelum Islam masuk nih. Jauh sebelum Islam masuk. Gitu. Jadi ini Begawan Dwipoyono ini yang sampai sekarang disebut sebagai Jowo Dwipo. Gitu. Jowo Dwipo. Dwipo itu maksudnya apa? Dua. Dwi itu dua. Jadi Dwi itu dua. Dua sarana dari pembuka untuk manembah itu dari timur dan barat. Nah, poh itu pepadang maksudnya. Jadi Jowo Dwipo, nek Jowo itu kan eling Mas. Jowo itu wis beneh. Nah, kalau beneh itu ya wis ngerti. Gitu loh. Makanya anak kecil tuh, oh durung Jawa arek iki kan gitu biasanya. Ya, itu Jawa itu wis ngerti tukulan sileme. Nah, ini Jawa. Wong Jawa itu kudu Dwipo. Dwipo itu maksudnya dua perkara ini. Makanya apa? Satu, kaluan kapitayan dari penghayat kepercayaan. Kalau Sabto Darmo itu menyembahnya menghadap timur. Nah, kalau orang selain Sabto Darmo itu menghadap ke barat. Ini yang dipakai apa? Dwi tadi. Dwi. Jadi dua sarana untuk manembah. Satu dari timur ini munculnya matahari. Surya kehidupan. Dan ke barat, menghadap barat. Ini menandakan tenggelamnya matahari dan datangnya malam itu dari barat. Nah, terus aksara po ini pepadangnya ngawurip. Kalau kita menghayati dengan surya yang datang, yang muncul sampai tenggelam dan datangnya malam, ini kita bisa mencerna pepadang ngawurip apa? Berupa rembulan. Nah, sing yunari jagat. Jadi bukan madangi jagat. Nek sing madangi jagat itu matahari. Itu. Jadi menyinari jagat. Jagat Padang maksudnya. Nah, itu. Jadi makanya Dwipo itu dari situ awalnya. Nilai-nilai yang
yang diajarkan atau kemudian yang ingin disebarkan dengan Jawa Dwipo itu kira-kira apa gitu? Kira-kira. Ya. Ajaran Jawa Dwipo itu dari tata surya, tata ilmu kehidupan manusia dan hewan-hewan serta tumbuhan. Jadi mensyukuri rasa nikmat yang diberikan dengan rasa menembah, bersyukur, selalu bersyukur. Itu ajaran Jawa Dwipo. Terus andap asornya kepada orang tua. Ini Jawa Dwipo. Kalau dulu itu para ajaran leluhur kita orang Jawa itu, para pini sepuh dulu itu kalau jalan di depan ada orang tua itu mesti nyuwun sewu. Nah, ini Jawa Dwipo, ajaran Jawa Dwipo itu ajaran kesopanan. Kesopanan dan pengertian serta pemahaman untuk kita kepada siapa kita hormat, kepada siapa kita harus tunduk, dan kepada siapa kita harus sumrambah. Itu. Jadi harus ada tahu tata krama unggah-ungguhnya. Kalau orang Jawa itu Jawa Dwipo itu. Itu yang dimaksud ajaran Jawa Dwipo itu masalah keimanan dan ketuhanan serta apa? Keselarasan tata krama unggah-ungguh, kesopanan. Itu ajaran Jawa Dwipo. Kalau ajaran Bugis. Dari Tuban nyimak ki Sambit Kalimantan Tengah hadir. Amin, nggih matur Derek nuwun. Mireng Rahayu Rahayu, Tangerang. rahayu. Tangerang derek nyimak. Inggih. Rahayu midhangetaken Mas Rahayu. Admin saking Semarang. Rahayu, nggih. Malang hadir. Rahayu. Nyimak Rahayu ki derek Nggih, nyimak. rahayu, rahayu. Saking Ponorogo nyimak. Nggih, matur Mas nuwun. Marsudi dari Bali, salam buat Ki Purbo. Nggih, swastiastu. Nggih. Mbak Niken, Om Swastiastu, Rahayu, Swastiastu, Ki Mas rahayu. Admin, derek nyimak. Solo hadir. Malam Rahayu selamat. Amin. Sembah sungkem yang derek nyimak saha nyuwun tulung dipun priksani ngengingi kebatosan kula saha kegiatanipun wonten menapa boten ya. Saking Boyolali Semarang hadir. Nggih, matur sembah nuwun. Om Swastiastu Rahayu Mas Hendra kalian Ki Purbo Swastiastu. derek sinau lan nyimak ikut belajar Mbah tumut nyimak Mbah Rahayu Ki mugi tansah pinaringan selamat. Amin. Amin. Rahayu Ki Purbo ikut nyimak. Rahayu Tangerang nyimak. Saking Banyuwangi turut nyimak. Salam Rahayu Ki Purbo. Rahayu, nggih. Sugeng dalu Ki Purbo semoga berkah. Sugeng dalu, nggih. Rahayu, assalamualaikum Rahayu Mas Indra Kalimantan Tengah hadir. Waalaikumsalam. Salam Rahayu. Nggih. Ini kuatah sangat ki ingkang dugi derek sinau. Nggih, mugi-mugi sedaya para kadang ingkang sambet kalian channel Sambung Rasa punika ingkang dipun kandhikani Mas Indra. Mugi sedaya tansah pinaringan berkah, kamulyan, karaharjan, kamukten, kawibawan serta kejayaan krana dayaning Gusti ingkang sarwa langgeng. Ngaten sumrambah ngantos anak putu kita sami. Live dipun cekapi ki winjing-winjing live malih menyapa dulur-dulur. Matur suwun sanget Ki Purbo. Nggih, matur sembah nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu. Namo Buddhaya.